kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit maksimal. Jadi kalau Anda buat PPT-nya jangan terlalu banyak ya. Cukup bab satu pun itu hanya latar belakang. Kalau bisa begini, jadi jangan di resume ya, tetapi contoh misalkan ya, kalau misalkan TA kita mengenai simpang atau kemacetan jalan, tampilkan aja gambar kemacetan di simpang, tampilkan saja gambar kemacetan ya yang menjadi bahan topik aja. Jadi dari gambar tersebut kita bisa cerita bahwa latar belakang penelitian ini adalah apa gitu ya. Ini tidak perlu ditampilkan tulisannya gitu. Itu akan lebih efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian untuk bab satu cukup latar belakang, tadi gambar ya, kalau mau ditambahkan tulisan boleh silakan. Kemudian tujuan ya, rumusan masalah dan tujuan. Nah itu aja dulu ya untuk bab satu ya. Kemudian bab dua tidak perlu saya kira karena ini kajian pustaka ya, jadi bukan kajian kita gitu ya. Ini teori orang. Kemudian yang ketiga, bab tiga Anda aplikasi saja diagram alirnya ya. Kalaupun misalkan tidak cukup dipotong aja, ya. Jangan dipaksakan di satu slide ya. Jadi ada diagram alir kemudian Anda paksakan masukkan ke satu slide. Itu kurang terbaca ya, tidak rapi. Jadi kalaupun misalkan mau dimasukkan, tolong dipotong ya. Kalau tidak cukup dipotong. Paham sampai sini, paham ya? Paham, Pak. Kemudian bertiga, kalau misalkan ada kuesioner, tolong ditampilkan respondennya siapa, ya. Kemudian populasinya dari mana. Contoh misalkan kita kuesionernya adalah 100 orang. Dari mana 100 tersebut? Contoh misalnya karena data jumlah penduduk atau data penumpang, ya. Data penumpang itu adalah sekian puluh ribu, ya. Kemudian itu populasinya. Kita ambil sampelnya misalkan menggunakan rumus Lofin ya, atau terserah sampelnya berapa, kemudian keluarkanlah angka 100. Jadi angka 100 responden itu dari mana? Nah, kita bisa menjelaskan gitu ya. Jadi jangan sampai ditanya berapa sampelnya, kenapa sekian, itu harus bisa jawab gitu ya, harus ada teori yang latar belakang gitu ya. Kemudian saya kira untuk bab 3 cukuplah, tidak perlu panjang lebar, Anda bisa bercerita dari diagram alir saja. Kemudian dari diagram alir Anda bisa bercerita masalahnya apa, kemudian Anda menganalisis menggunakan apa, ya. Kemudian, nanti paling banyak itu di bab 4. Hasilnya itu jangan diresume. Sekali lagi, bahan paparan itu bukan resume. Ya, jadi Anda cukup tampilkan, dan itu tidak semua. Contoh misalkan grafik di simpang, ambil aja grafiknya, tampilkan grafiknya, kemudian Anda tuliskan conclusionnya, jadi per jamnya itu berapa, SMP per jamnya itu berapa, tampilkan. Yang peak hour-nya saja, ya, yang peak hour, jangan hasil survei 3 hari ditampilkan, jangan. Tapi hasil survei yang peak hour. Nanti kan ditanya, ini ada survei berapa lama? Untuk lebih lengkapnya ada di laporan. Jadi di PPT itu bukan resume ya, kayak gitu. Karena apa? Karena masalahnya waktu, kita bermaksud dengan waktu. Kemudian selanjutnya adalah di bab 4 ini Anda tolong jelaskan sedetail-detailnya. Contoh misalkan hasilnya itu apa? Hasilnya itu misalkan di simpang ini ya, studi kasusnya misalkan di simpang ini masuknya ke kinerja pelayanannya ada kelas C atau kelas D. Artinya apa? Nah itu Anda jelaskan. Artinya sesuai dengan bahan KJI atau sesuai dengan teori bahwa klasifikasi jalan dengan DS ya atau dengan PCR kinerja pelayanan kelas D itu adalah lalu lintas tersendat segala macam. Nah dikuatkan dengan gambar di lapangan gitu. Nah, hasil kajiannya di lapangannya mana? Apakah sesuai dengan teorinya atau tidak? Nah, itu yang harus Anda bahas. Ya. Kemudian yang lainnya pun sama ya. Jadi tidak perlu semua, tetapi inti topik-topiknya saja, sub-subnya saja. Jadi hasil survei saya kira tidak perlu ditampilkan semua, ya karena sudah ada di dalam laporan. Jadi kalau PowerPoint hanya poin-poinnya saja. Dan bab 5, ya, kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya ada 3, ya, ada 3 poin, maka kesimpulan pun ada 3 poin, ya itu harus valid, harus final. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tujuan penelitiannya ada 2 poin, di kesimpulan pun ada 2 poin. Gitu. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan penelitian. Kalau misalkan ada lebih, nah itu ya.
Kemudian pertanyaan, ini begini saja teknisnya ya. Mungkin kalau saya langsung bantu kan apa namanya tidak bisa ya. Jadi nanti kalaupun misalkan apa namanya pas pertanyaan sidang ada yang Anda belum paham apa gitu ya, nanti saya bantulah ya, tapi dengan chat pribadi gitu maksudnya ya di halaman Zoom-nya atau di via WhatsApp ya. Karena apa? Karena bisa jadi Anda ngeblank ya, dan itu banyak terjadi ya. Misalkan kita sudah belajar, sudah diskusi, ternyata masih sidang, ditanya hal-hal yang dasar saja, itu ngeblank gitu ya, dan itu sering terjadi ya. Jadi kalau secara langsung saya mungkin tidak bisa bantu, tetapi ya nanti kita ini aja taktis via kolom chat ya, saya bantu apa namanya conclusionnya ya, bantu apa namanya kisi-kisi menjawab gitu ya. Kemudian karena ini pengujinya adalah Bulisya, ya, Bulisya ini lebih kepada bab 3. Ya, jadi Anda mau ngapain, caranya bagaimana, menggunakan apa analisisnya, dan hasilnya apa. Itu saja. Ya. Kalau Bulisya itu tulisan, oke lah ya. Kalau tulisan, gitu ya. Kemudian apa namanya caranya menggunakan apa. Nanti ditanya juga, ini menggunakan analisisnya menggunakan apa. Ini analisisnya menggunakan apa namanya grafik pemilihan metode pemilihan simpang ini sesuaikan dengan grafik kendaraan jumlah minor dan mayor. Nah, kenapa Anda menggunakan itu? Nah, kita kasih pilihan bahwa selain ini juga ada cara lain, tetapi yang bisa kita terapkan itu adalah analisis ini. Pokoknya kita bagaimana caranya kita mempertahankan hasil kajian kita. Jangan sampai bahas ketika sidang itu masih bisa dirubah judulnya. Kalau bisa dirubah judulnya artinya kita bisa sidang ulang gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin Anda bisa pertahankan, tetapi ya kita menerima kalau masukan-masukan. Misalkan ada masukan tambahkan ini, oke. Jangan lupa dicatat ya. Kalau bisa direcord supaya apa? Supaya ingat ya. Nanti kalau ada yang tidak tercatat sama kita masih bisa membuka videonya ulang. Nah, kemudian penilaian itu ada 3 aspek ya, sorry 4 aspek. Yang pertama adalah laporannya. Laporannya bagaimana tulisannya, kemudian jenis fontnya, margin kanan kirinya, apakah gambar tersebut jelangkung, paham ya jelangkung. Jadi kalau gambar atau grafik atau tabel itu jangan langsung ujuk-ujuk ada gambar atau ada grafik, tapi hantarkan dulu ya, hasil survei pada hari ini trafik lalu lintas baru tampilkan tabelnya atau tampilan grafiknya. Jangan lupa kita juga sadurkan dari tabel atau grafik di atas kita bisa lihat bahwa fluktuatif kendaraan bla 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 gitu ya. Ini mencerminkan bahwa daerah tersebut rawan-rawan kemacetan. Dan begitulah ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ada tabel gitu, tapi hantarkan dulu ya. Kemudian kalau Pak Widodo lebih kepada hasil yang Anda kerjakan itu apa, hasilnya apa gitu ya. Dan itu tolong pelajari materi-materi dasar ya, teori-teori dasar mengenai apa namanya kapasitas jalan ya, yang pokoknya yang sesuai dengan kajiannya lah ya. Gitu. Tadi apa? Pelaporan ya. Kemudian yang kedua adalah penampilan. Kita harus pede dalam paparan dalam presentasi sidang ini. Karena apa? Karena kita yang buat, bukan orang lain. Kecuali kalau orang lain yang buat, ya kita masih agak ragu. Tapi karena kita yang buat, ya tolong pede. Intonasinya yang jelas, suaranya yang jelas, text sound juga, besok sinyalnya yang bagus ya. Hari Sabtu pastikan sinyalnya bagus, kemudian speakernya juga yang bagus, supaya tidak tersendat. Dan itu mempengaruhi penilaian. Ya, penampilan suara, kemudian PPT-nya, ya, dan gunakanlah apa namanya PPT yang kontras, misalkan backgroundnya warna hitam gitu, tulisannya putih atau dan sebaliknya, supaya apa, supaya terbaca ya. Silakan menggunakan Canva atau menggunakan apa namanya dia apa background silakan untuk menarik, tetapi jangan membaurkan atau jangan memblurkan inti dari PPT kita ya. Kemudian yang ketiga adalah teori dasar. Nanti juga ditanya teori-teori dasar ya, misalkan contoh ini populasinya berapa, populasinya adalah sejuta, dari mana, misalkan dari BPS, kemudian diambil sampelnya berapa, sampelnya misalkan menggunakan rumus Slovin itu apa, sampel itu apa, itu teori-teori dasar pasti ditanyakan ya. Dan itu sebetulnya bukan kita tidak tahu, tetapi ingin menguji bahwa Anda paham tidak dengan teori-teori dasar.
kemudian didapatkanlah kapasitas misalnya, atau didapatkanlah PCR. PCR itu apa? Ya, kemudian ada DS. DS itu apa kan suka disingkat ya DS gitu ya. DS itu apa? Kebanyakan itu jawabnya adalah derajat kejenuhan. Kalau derajat kejenuhan itu DK gitu ya. Kalau DS apa? Degree saturation ya. Jadi tolong dipahami ya. Ada SMB per jam. SMB per jam itu apa? Ya, satuan mobil penumpang per jam. Dan hal-hal yang seperti itu pasti ditanyakan. Jadi tolong dipahami ya. Jangan sampai teori-teori dasar itulah yang menjadi penilaian yang kurang maksimal. Ya, kemudian juga menjawab pertanyaan. Ya, cara menjawab pertanyaan boleh Anda bercerita, boleh silakan, tetapi jangan lupa yang paling penting adalah tegas, singkat, padat, jelas. Ya, jadi tidak perlu bertele-tele misalkan jawabannya kemana dulu, ya, misalkan jawabannya harus diputar dulu. Yang penting langsung ke intinya, karena kita berpasti dengan waktu. Ya. Oke, dari segi penulisan tolong diproses kembali. Barangkali saya tidak sempat untuk melihat, mengecek penulisan-penulisan, margin kanan kiri, kemudian sumber dari gambar atau tabel, ya, kemudian kutipan-kutipan, ya. Jangan lupa masukkan ke kajian pustaka. Ya. Di kajian pustaka tolong diproses kembali apakah ada yang masih keliru, banyak juga misalkan yang ngambil kajian pustaka tapi di dalam laporannya itu tidak ada dan itu tolong dipastikan ya. Kemudian semua dirapikan ya, bahasanya saya tidak sempat cek. Dan yang paling penting adalah jurnal, tolong segera buat jurnalnya untuk diasistensikan gitu ya. Jadi tolong buat jurnalnya untuk segera diasistensikan. Karena apa? Karena ada nanti itu adalah akan conference kan, akan paparan seminar dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya nanti bantu gitu ya, nanti saya bantu formatnya seperti apa, kemudian ketika conference itu, nah nantilah setelah sidang ya kita akan asistensi lagi untuk conference ya, untuk jurnal internasional gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke Pak. Halo? Halo Pak. Ya, ya silahkan, silahkan. Iya, makasih Pak untuk penjelasannya. Jadi untuk Oke. jurnal itu eh, sebelum sidang atau setelah sidang ya Pak? Harusnya sebelum sidang itu di asosiasikan dan itu pas ketika sidang kita sudah ada gitu. Harusnya begitu ya, tetapi karena jurnal ini adalah untuk conference jadi masih bisa ada jeda waktu lah, tapi kalau bisa dikejar ya lebih bagus lagi. Oh iya, satu lagi, abstrak ya. Abstrak Anda kan nanti buat abstrak ya, tolong abstrak itu pasti Anda sudah tahu lah ya isinya. Isi abstrak itu nggak perlu banyak-banyak. Yang pertama adalah latar belakang. Jangan panjang-panjang. Latar belakangnya apa? Cukup satu kalimat saja. Latar belakangnya apa? Ya. Kemudian yang kedua, tujuan penelitiannya apa? Ya, tujuan dia jangan rumusan, langsung saja ke tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan apa? Yang keempat, hasil dan pembahasannya itu apa? Ya. Kalau kesimpulan tidak perlu dimasukkan gitu ya. Jadi di abstrak ini tidak perlu lebar karena dibatasi kan 200 sampai 250 kata kalau tidak salah ya. Tolong diproses kembali dan jangan menampilkan kutipan-kutipan. Contoh, jalan menurut siapa gitu, itu jangan ditampilkan kalau di abstrak itu. Ya, jadi abstrak itu sudah sangat amat singkat. Tolong dimasukkan yang intinya saja. Ya, jangan sampai diresume lagi. Ya, gitu. Ya. Oke, silakan Mas Fauji. Ada lagi? Iya Pak, Ada yang mungkin lain? Silakan. kalau dari saya terkait persiapan sidang itu aja Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain, monggo silakan. Kalau dari saya masih ada pertanyaan tapi terkait laporan Pak. Cuman karena ini tadi Bapak di awal menjelaskan terkait persiapan sidang, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Silakan, silakan. Silakan. Mas Sidik, Mas Jo, Mbak Nia, Mas Ivan, silakan. Ada yang Sudah masih cukup bingung? jelas sih Pak, cukup jelas terkait sidangnya Pak. Oke, Pak, oke, mau silakan. tanya untuk nanti pelaksanaan sidang kita harus standby dari pagi atau sesuai jadwal aja, Pak? Nah, jadi gini, memang biasanya itu sesuai dengan jadwal, tapi
tolong pasti hadir ya. Jadi pas awal itu kita pembukaan dulu. Jadi pas pagi jam 8 itu kita masuk dulu semua ya, untuk pengarahan skema sidang, batas akhir pengumuman. Ya ini ya apa namanya introduction sidang ya. Nanti tolong masuk semua. Nanti setelah itu Anda boleh keluar ya. Nanti standby aja di grup. Ya nanti saya kabari misalkan peserta pertama silahkan masuk dan Anda standby ya. Tapi selagi apa namanya kalau gilirannya masih agak lama ya silakan aja bisa sambil ngapain lah gitu ya. Disambil aja tetapi siap-siap aja jangan apa namanya jauh-jauh dari grup ya. Nanti saya kabari lewat grup ya. Silakan. Oke, makasih Pak. Oke, ada yang lain silakan. Masih ada yang bingung? Saya sih cukup sih Pak kalau terkait persiapan sidang. Oke, Mas Didik, Mas Ivan, Mas Johannes silakan. Cukup Pak. Oke ya. Oke, barangkali saya tidak sempat mengecek laporan-laporannya, ya jadi apa namanya dikoreksi aja ya seperti yang tadi saya sampaikan, tolong dikoreksi kembali ya kutipan-kutipan dicek kembali, kemudian setiap gambar dan grafik tolong jangan jelangkung tapi dihantarkan dulu ya, dihantarkan dulu itu apa, yang hasilnya apa, maksudnya apa, karena bisa jadi ya bahan atau laporan kita itu yang baca itu bukan hanya jurusan sipil saja, tapi jurusan lain pun yang relevan itu bisa membaca juga. Kali tolong usahakan orang lain itu paham dengan apa yang kita tulis. Ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya nanti pas hari Sabtu, tolong pagi-pagi hadir semua ya, karena kita akan foto biasanya foto bareng pas pagi untuk memastikan peserta. Kemudian setelahnya ya bolehlah Anda bisa keluar, bisa istirahat dulu atau bisa sambil mengerjakan yang duduk ya. Tetapi siap-siap aja kalau dipanggil ya. Oke, silakan yang lain. Boleh tanya di luar persiapan TA Pak? Ya silakan. Oke Pak. Jadi kemarin kan saya info apa namanya revisi ya Pak, revisi bab 4 dan bab 5. Nah itu ada not dari Pak Amar yang saya bingung Pak. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman nggak ada yang ditanyain, saya boleh izin buat showing itu nggak Pak? Ya silakan. Saya lupa. Ya, coba. Izin ya Pak? Coba. Ya, share screen. Sudah muncul Pak? Oke. Ya, silakan. Jadi kemarin saya ada asistensi terkait bab 4 dan bab 5 Pak. Nah, dari Bapak sih udah kirim feedbacknya. Cuman karena saya melampirkannya berupa file PDF, di sini Bapak cuma kasih note berupa apa sih namanya? Ini aja sih. Oh iya. Update, ya perlu diupdate itu Mas. Coba arahkan ke daftar pustaka. Kalau nggak salah ada, arahkan aja kursornya. Nah itu update. Ada ya update kan? Nah, jadi tolong apa namanya kutipan-kutipannya tolong diupdate. Khawatirnya ada yang terlewat gitu ya. Oke. Anda menggunakan Mendeley kan ya? Ya. Oke. Dan perlu dipastikan juga karena Mendeley itu hanya alat saja. Jadi banyak juga contoh misalkan ya, menurut Sugiono tahun 2015. Kemudian ada lagi buku Sugiono itu mengeluarkan tahun 2017 dan mengeluarkan lagi tahun 2019. Nah, ketika di laporan itu yang dikutip tahun 2015, tetapi di daftar pustaka itu di tahun 2017. Dan itu tolong dipastikan karena Mendeley itu hanya alat bantu saja. Tolong dipastikan ya, diupdate lah gitu ya. Kalau kita ada yang terlewat. Silahkan. Oke Pak. Yang ini paling itu aja Pak. Itu aja sama ada apa namanya ada icon berupa panah itu maksudnya banyak ya.
Nah, Sejak kalau tabel, panah Pak. itu artinya tarik aja ke atas gitu. Tarik aja ke atas. Oh, Jadi ada jangan ada ada space paper yang kosong. gitu ya. Jadi jangan ada sampai Oh, page yang lembar yang kosong ya. Nah, itu coba oke. lihat yang tadi yang dikuliahkan. Nah, itu apa tuh? Nah, itu diberikan kata ringan setiap simbol. Nah, jadi kalau rumus ya, tolong misalkan ya, ini kan rumus ya. Di Mhm. rumus itu usahakan atau persamaan itu diusahakan jangan ditulis seperti ini. Tetapi kalau misalkan sudah Anda tulis misalkan di bab 2 atau di bab 3 sudah dituliskan seperti ini, maka Anda tinggal sadar saja berdasarkan persamaan nomor berapa gitu. Nah, jadi tidak perlu ditulis lagi di bab 4 itu. Dia harusnya di bab 4 itu sudah ada tidak ada lagi rumus gitu. Sampai sini paham nggak? Oke, Pak. Paham, Pak. Tinggal di-mention ulang aja ya. Oke, nah itu seperti itu ya. Jadi tetapi tolong di bab 2 atau bab 3 ya, itu dituliskan persamaannya. Misalkan persamaan 2.1 berarti persamaan di bab 2 nomor 1 gitu. Persamaan 3.1 berarti persamaan di bab 3 yang pertama. Itu ya kurang lebih. Oh, oke siap, Pak. Nah, kalau ini maksudnya biar nggak ada Nah, space kosong aja ya, Pak, ya? betul. Ya, nah, Oke. Ini terus biasanya passwordnya itu kosong, apa, padat, Pak. Tapi pas dijadiin PDF dia agak agak ada yang hilang gitu. nah sama tuh ya. Ah, Nah, apa tuh nggak tulisannya? boleh jalangkung. Nah, gitu ya. Jadi Oke, jangan Pak. menampilkan tabel semua, coba tampil ini apa maksudnya gitu. Tapi Anda hantarkan dulu. Gitu. Boleh ditampilkan boleh ya, tetapi dihantarkan ini apa gitu. Dinarasikan lah ya, dinarasikan. Baik mau sebelumnya atau sesudahnya silahkan. Yang penting itu tidak jelangkung gitu ya. Oke, Pak. Beberapa lagi. Oke. Tabel. Oh iya, udah Pak, palingnya itu aja Pak. Ada beberapa yang saya masih belum mengerti kemarin. Oke. Jadwal penelitian dihapus saja karena ini bukan lagi proposal, tapi sudah tugas akhir. Jadi itu dihapus saja. Oke Pak, ini semua 3.5 dihapus gitu ya? Hapus semua karena kita kan bukan lagi proposal tapi sudah tugas akhir. Jadi bukan lagi rencana tapi sudah action gitu ya. Oke. Ada lagi tadi Apa satu lagi? di atas sebentar Pak. Hmm, Nah itu kan ada persamaan-persamaan tuh ya, sama ya di tuh. bab 2 ini Betul. Jadi kita tinggal mention aja gitu. kita Tidak perlu mention di dituliskan awal ya lagi. Pak. Berdasarkan rumus atau persamaan di bab 2.7 seperti itu gitu. Betul, gitu Oke. aja. Hasilnya adalah gitu. Jadi tidak perlu ditulis ulang lagi gitu ya. Oke. Eh, oke Pak, paling dari saya itu aja Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kurang aja. Kurang saya mengerti gitu. Tapi overall udah semua mungkin nanti akan saya perbaiki. Ini Oke, kalau ini baik. oh iya, Itu dapat oke, isi sorry ya. Pak. Iya, oke, siap. Oke Pak, Eh, Nah, yang lain kalau silakan. dari saya Oke, cukup Pak. silakan. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, silakan. Yang lain, Mas Ivan, Mas Jo, Mas Didik, Mbak Nia, cukup? Cukup, Pak. Oh, Pak. Oke. Cukup jelas sih Pak Cukup, terkait Pak. persiapan sidang Pak. Oke, ya mudah-mudahan kita semua sehat ya nanti pas ketika sidang karena ini adalah terus terang babak sidang ya. Artinya selama studi Anda kita apa namanya tuangkan, kita presentasikan di sidang. Semoga Anda juga sehat ya, tidak ada halangan apapun, rintangan apapun. Kemudian sinyal juga bisa bersahabat ya. Tolong pastikan ya, cek misalkan kalau di rumahnya bermasalah, cari tempat yang agak mending lah ya sinyalnya. Jangan sampai nanti terganggu. Kalau terganggu kita bisa sidang ulang. Gitu, ya. Kemudian tolong dipelajari lagi teori-teori di dasar. Ya. Kemudian ya banyak yang berdoa mudah-mudahan bisa diberikan nilai yang terbaik. Ya. Karena ini langsung itu ya yudisium ya. Iya Pak. Oke, langsung Langsung, pengumuman Pak. kelulusan kan ya. Mm, mm, mm. Langsung pengumuman kelulusan. Jadi pas hari itu juga kita langsung apa namanya memastikan bisa lulus atau tidak ya. Banyak juga yang sidang ulang banyak ya, bahkan harus survei ulang banyak ya. Jadi tolong apa namanya persiapkan diri sebaik mungkin, jangan sampai ada sidang ulang, jangan sampai ada apa namanya survei ulang ya. Mudah-mudahan ini akhir dan kita diberikan
Baik, sehat selalu ya. Baik, ada lagi cukup? Dari saya Cukup, Pak. Pak. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya. Mohon maaf apabila selama diminta saya kurang maksimal ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa mengaplikasikan ilmu perkuliahan yang sudah ada, yang sudah didapatkan dan menjaga nama baik ya, jaga kesehatan semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan status yang berbeda ya, misalkan sudah jadi orang sukses lah ya. Amin. Oke, Amin, Pak. baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Makasih, Ahmad. Pak. Terima kasih banyak ya, Oke, Pak. teman-teman. Ya, pamit ya.